Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita semua mendapatkan petunjuk dan syafaat hingga akhir kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ada beberapa doa yang dipanjatkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memohon rezeki dan kekayaan. Doa tersebut tercantum dalam Al-Quranul Karim dan dapat kita amalkan sehari-hari. Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, selain memiliki kekayaan yang melimpah, Nabi Sulaiman alaihissalam juga dikenal sebagai sosok yang dermawan. Beliau kerap meminta agar mendapatkan kelancaran rezeki kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk beliau bagikan kepada orang yang membutuhkan. Yang pertama, doa Nabi Sulaiman untuk memohon harta berlebih. Doa Nabi Sulaiman untuk memohon harta berlebih terdapat dalam surat An-Naml ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Artinya, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Surat An-Naml ayat 15. Yang kedua, doa Nabi Sulaiman untuk memohon kekayaan terdapat dalam Al-Quranul Karim surat Shad ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di
innaka antal wahhab. Artinya, ia berkata, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi. Al-Quran Surat Shad ayat 35. Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, namun ada kunci agar doa Nabi Sulaiman ini dapat berdampak kepada kita, supaya doa Nabi Sulaiman yang kita baca dan kita amalkan tidak menjadi sia-sia. Maka sebaiknya kita beretika atau mengetahui tata cara dalam berdoa. Etika atau tata cara dalam berdoa merupakan kunci agar doa yang kita panjatkan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, etika atau tata cara dalam berdoa juga telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut adalah kunci atau tata cara dalam berdoa. 1. Pilihlah waktu yang tepat. Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, berdoa memang bisa dilakukan kapan saja. Namun, ada beberapa waktu yang mustajab, di mana doa yang kita panjatkan agar segera terkabul. Menurut Imam Al-Ghazali, waktu yang tepat untuk berdoa diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai waktu yang lebih utama, yaitu pada hari Arafah, bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga malam. Yang kedua, menghadaplah ke sebelah kiblat. Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, dalam berdoa kita disunahkan untuk menghadap ke Ka'bah atau kiblat dengan mengangkat kedua tangan, kemudian mengusapkan tangan ke wajah. 3. Berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, agar doa yang kita panjatkan cepat terkabul, berbaik sangkalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini perlu disertai dengan rasa khusyuk, keyakinan, takut, dan berharap, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 55. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu
innahu la uhibbul mu'tadin. Artinya, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 55. 4. Berdoalah pada kondisi yang tepat. Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kondisi tertentu juga menjadi salah satu agar doa yang kita panjatkan manjur dan mustajab. Contohnya adalah sebagai berikut. Saat bersujud dalam salat, ketika sedang berhadapan dengan musuh, saat turun hujan, sehabis melaksanakan salat wajib, dan di antara waktu azan dan iqamah. Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, yang kelima, merendahkan suara. Ketika berdoa, hendaklah kita merendahkan suara. Hal ini bertujuan agar keadaan di sekitar tidak menjadi terganggu dan bising. 6. Gunakanlah bahasa yang sederhana. Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, walaupun pada dasarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengetahui segala isi hati manusia, namun dalam berdoa hendaklah menggunakan kata-kata yang kita pahami dan tidak dengan kalimat-kalimat yang berlebihan. Ucapkanlah doa dengan penuh keyakinan dan kesungguhan. Sahabat YouTube yang dirahmati dan dimuliakan Allah, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan syafaatnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.